Aku hanya ingin jadi istri yang baik, tapi kenapa anak tiriku justru yang pertama kali membuatku merasa hidup kembali saat semua batas mulai kabur dan cinta datang dari arah yang salah? Haruskah aku melawan perasaan ini atau membiarkannya tumbuh diam-diam? Langit di atas Jakarta sore itu tampak pucat, seperti hatiku yang sedang menimbang-nimbang arah. Aku duduk di balik jendela mobil yang dikemudikan oleh Damar suamiku, sambil memandangi jalanan ibu kota yang padat namun terasa asing. Meski telah resmi menjadi istrinya sejak 2 bulan lalu, perasaan ini belum benar-benar menyatu. Hidup baru, rumah baru, dan lebih dari itu, peran baru menjadi ibu tiri bagi anak laki-laki dari istri pertamanya. Damar bukan tipe pria yang banyak. Ia lebih senang memendam pikiran sendiri, menyimpan kekesalan dalam diam, dan menyelesaikan semuanya lewat tindakan, bukan diskusi. Sifat itu membuatku seringkali menebak-nebak, apakah keputusanku menikah dengannya adalah langkah tepat, atau hanya pelarian dari kesepian panjang yang menghantuiku setelah menjanda selama 7 tahun terakhir. Mobil berhenti perlahan di depan. Rumah 2 lantai bergaya minimalis. Cat putihnya tampak bersih, pagar hitam berornamen geometris, menambah kesan tegas namun dingin. Aku menarik napas, menguatkan diri. Ini rumah kita sekarang, sah, ucap Damar singkat. Kemudian turun dari mobil dan membukakan pintu untukku. Aku mengangguk, tersenyum kecil walau dadaku terasa sesak. Rumah itu terlihat seperti istana dari luar, tapi aku belum tahu seperti apa dalamnya, bukan dari segi ruangan, melainkan suasana yang akan menyambutku di sana. Langkahku pelan, menyusuri halaman kecil berkeramik. Saat pintu dibuka, aroma wangi ruangan menyeruak, entah dari pengharum otomatis atau sekadar sisa kenangan dari wanita yang dulu pernah tinggal di sini. Di ruang tamu yang rapi, berdiri seorang pemuda dengan postur tegap dan mata yang tajam, mengenakan kaos hitam dan celana pendek olahraga. Ini Raka. Damar memperkenalkannya tanpa banyak basa-basi. Raka menatapku sejenak, lalu mengangguk sopan. "Selamat datang, Bu." Nada suaranya datar, seperti menyambut tamu, bukan ibu tiri yang seharusnya akan tinggal bersamanya setiap hari. Aku membalas dengan senyum yang terpaksa kugoreskan, mencoba terlihat hangat, meski hatiku menggigil. "Terima kasih, Nak." Aku tahu, sapaan itu terdengar canggung. Sejak awal, aku tak tahu harus bersikap seperti apa padanya. Tidak mungkin memperlakukannya seperti anak kandung, karena aku bahkan belum mengenalnya. Tapi terlalu formal juga akan membentangkan jarak yang tak pernah bisa dijembatani. Hari pertama berlalu dengan perasaan kikuk yang menggantung. Raka lebih banyak di kamarnya, sementara Damar langsung sibuk dengan panggilan kerja. Aku menghabiskan waktu membongkar koper, menata pakaian di lemari, lalu mencoba memahami ritme rumah ini. Malamnya, meja makan hanya diisi 2 orang, aku dan Raka. Damar bilang ia harus bertemu klien dan pulang larut malam. Aku memasak sup ayam dan menyiapkan nasi hangat. Saat kupanggil Raka untuk makan, dia datang tanpa banyak bicara. Kami duduk berhadapan dalam diam. Hanya terdengar sendok dan garpu yang menyentuh piring. "Gimana sekolahnya?" tanyaku akhirnya, mencoba memulai percakapan. "Lulus tahun lalu," jawabnya singkat. "Oh, jadi sekarang lagi nyiapin tes masuk kampus?" Aku mengangguk-angguk, meski tak tahu harus merespons apa. Jarak di antara kami bukan sekadar usia, tapi juga pengalaman dan luka yang tak bisa dilihat. Raka kehilangan ibunya 3 tahun lalu karena kanker, dan kini harus menerima wanita asing sebagai pengganti figur yang tak tergantikan. Setelah makan malam, aku mencuci piring sambil melamun. Air hangat yang mengalir dari keran seperti tidak cukup untuk mengusir dingin yang mulai merayap di jemariku. Ada kehampaan yang menggantung di udara rumah ini. Sesuatu yang tak bisa kujelaskan, namun sangat nyata terasa. Malam itu, aku duduk di kamar, menatap langit-langit dengan mata terbuka. Tempat tidur yang terlalu besar, suara malam yang terlalu sunyi, dan jarak yang terlalu jauh
dari apa yang kusebut rumah. Damar belum pulang. Aku mencoba meneleponnya, tapi hanya masuk ke pesan suara. Kuletakkan ponsel di atas meja dan memejamkan mata, berharap tidur bisa membawaku lari sejenak dari kenyataan yang membingungkan ini. Keesokan harinya, aku bangun lebih pagi. Masih gelap saat aku turun ke dapur dan mulai menyiapkan sarapan. Kudengar langkah kaki menyusuri tangga. Raka muncul dengan wajah mengantuk, mengenakan hoodie abu-abu. Pagi, sapaku sambil membalik telur dadar. Pagi, balasnya. Kali ini dengan nada sedikit lebih lunak dari malam sebelumnya. Aku menyodorkan piring, dan ia menerimanya tanpa komentar. Kami sarapan bersama dalam suasana yang sedikit lebih cair. Meski belum bisa dikatakan akrab, saat ia hendak kembali ke kamarnya, aku sempat berkata, "Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan ya. Ibu di sini bukan buat ganggu kamu." I am menatapku beberapa detik sebelum menjawab. "Saya tahu. Makasih." Ucapan itu sederhana, tapi entah kenapa terasa seperti sedikit cahaya di lorong gelap bernama harapan. Aku tahu, ini belum akhir. Bahkan, belum pertengahan. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri untuk tetap kuat, tetap sabar, dan tidak berharap terlalu banyak. Namun, yang tidak kusadari, di balik pandangan mata yang tampak tenang itu, Roka menyimpan sesuatu yang tak pernah kuduga, sesuatu yang perlahan akan mengubah semua keseimbangan yang selama ini kuanggap aman. Dan pada saat aku mulai merasa nyaman, justru disitulah semua batas mulai kabur. Hari-hari berlalu seperti lembar kalender yang jatuh satu persatu, tanpa suara. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas rumah tangga ini. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, lalu menanti malam datang dalam sepi yang selalu terasa lebih panjang dibanding siang. Damar semakin sering pergi. Katanya, banyak proyek yang harus dia urus. Aku tidak curiga, hanya lelah. Kami nyaris tak pernah makan malam bersama lagi. Dan jikapun sempat duduk satu meja, percakapannya sekadar basa-basi. Seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di atap yang sama. Aku mulai mengisi waktu dengan hal-hal kecil, menata ulang dapur, menyiram tanaman hias, menyortir foto-foto lama, dan sesekali menulis diari. Tapi tetap saja, ada ruang kosong di dalam dada yang tak kunjung terisi. Raka perlahan mulai menunjukkan sisi dirinya yang berbeda. Ia memang tidak banyak bicara, namun kini lebih sering muncul di ruang tengah, menonton televisi bersamaku, bahkan beberapa kali menanyakan kabar. Sikapnya tidak frontal, justru terlalu halus, seperti embusan angin yang hanya menyentuh tapi tidak mengganggu. Aku menyambutnya dengan sikap netral, tidak terlalu ramah, namun tidak pula dingin. Sore itu, hujan. Teranda, petir sesekali membelah langit. Aku duduk di sofa dengan selimut menutupi kaki. Tubuh terasa pegal setelah seharian menguras kamar mandi. Sambil menyeruput teh, kuputar saluran televisi, tapi tak ada yang benar-benar menarik perhatian. Suara gemuruh yang terus-menerus bergema dari luar jendela. Langkah kaki terdengar dari tangga. Raka turun membawa handuk, rambutnya masih basah. Ia baru saja selesai mandi. Kaos tipis abu-abu menempel di tubuhnya yang mulai berotot. Aku buru-buru mengalihkan pandangan, menyadari bahwa detik itu pikiranku mulai melayang ke arah yang tidak seharusnya. "Ibu nggak apa-apa, kayaknya dari tadi pegangin bahu terus," ucapnya sambil duduk di ujung sofa. Aku tersenyum hambar, memijat tengkuk sendiri. Iya, pegal banget. Tadi bersihin kamar mandi pakai sikat, terus jongkok terlalu lama, punggung sampai ke bahu semua sakit rasanya. Dia terdiam sejenak mau dipijaten. Kalimat itu sederhana, tapi membuat jantungku berhenti sepersekian detik. Tawaran itu terdengar tulus, tapi situasinya terasa janggal. Aku ingin menolak, namun lelah yang menusuk ototku dan rasa sepi yang lama kupendam, membuatku diam. Kalau nggak keberatan, suaraku nyaris tak terdengar. Raka beringsut mendekat. Aku membelakangi sedikit, membiarkan dia duduk lebih dekat. Jemarinya mulai menekan bahuku pelan. Sentuhannya ragu-ragu di awal, seperti takut menyakiti.
Tapi, lama-kelamaan, menjadi mantap dan ritmis. Aku menutup mata, membiarkan rasa sakit perlahan mereda di bawah pijatan itu. Hawa hangat tubuhnya terasa di belakangku, napasnya teratur. Tapi sesekali aku merasa ada jeda aneh, seperti ia menahan sesuatu. Aku tidak berani menoleh, suasana terlalu senyap. Terlalu rapuh untuk diusik oleh gerakan yang salah. "Cukup?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Iya, pas, makasih ya." Waktu seolah berhenti di antara detik-detik itu. Suara hujan di luar jendela menjadi latar yang meluruhkan batas-batas yang selama ini kubangun. Pijatan itu bukan sekadar bantuan biasa, aku tahu, tapi otakku menolak untuk mengartikannya lebih jauh. Beberapa menit kemudian, ia menghentikan pijatannya. "Udah cukup kayaknya, kalau diterusin nanti malah makin pegal," katanya sambil berdiri. Aku mengangguk lagi, masih belum berani menatap wajahnya. "Iya, makasih ya Raka." Ia berjalan menuju dapur, mengambil air minum, lalu naik kembali ke kamarnya tanpa bicara. Satellite. Suara langkah kakinya menghilang. Aku memeluk lutut di sofa. Perasaan bersalah mulai merayap perlahan. Bukan karena dia menyentuhku, tapi karena aku membiarkannya. Lebih dari itu karena aku menikmatinya. Malam itu, aku susah tidur. Aku membolak-balik badan di atas kasur, mendengar bunyi detik jam yang mengisi kekosongan malam. Damar belum pulang. Lagi-lagi hanya pesan singkat yang masuk, mengatakan ia harus bermalam di lokasi proyek. Aku menatap langit-langit kamar, lalu menoleh ke sisi tempat tidur yang kosong. Tanganku masih bisa merasakan bekas pijatan tadi. Aku ingin marah pada diri sendiri, tapi tidak mampu. Yang ada hanya campuran aneh antara malu dan rindu, antara takut dan candu. Esoknya, kami bertemu lagi di meja makan. Raka menyapaku seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang sudah bergeser. Pandangannya lebih lama terhenti di mataku. Senyumnya sedikit lebih dalam, geraknya terasa lebih lambat, seakan memberi ruang bagi sesuatu yang tak terucap. Dan aku hanya bisa membalas semua itu dengan kepura-puraan, mengisi cangkirnya dengan teh hangat, menyuap nasi perlahan, dan menertawakan hal-hal ringan di televisi. Seolah jantungku tidak berdegup terlalu keras setiap kali ia menoleh. Hari-hari setelahnya, segalanya berjalan seperti biasa, tapi tidak. Selagi sentuhan kecil mulai muncul dalam wujud yang berbeda. Ia menyentuh bahuku saat lewat di dapur. Ia duduk lebih dekat saat menonton berita malam. Bahkan, ia mulai menanyakan hal-hal pribadi tentang masa laluku, tentang kesepian yang kadang mencuat di sela-sela percakapan kami. Aku tahu, aku seharusnya menghentikan semuanya sebelum tumbuh lebih dalam. Tapi di usia ini, ketika cinta telah lama hilang dari kehidupan rumah tangga, siapa yang bisa menyangkal kerinduan akan perhatian, akan keberadaan yang benar-benar melihatmu sebagai wanita, bukan sekadar pelengkap. Dan ketika seseorang yang seharusnya menjadi anak tirimu mulai menawarkan kenyamanan itu, apakah mungkin tetap berdiri tegar tanpa goyah? Aku belum punya jawabannya. Yang ku tahu, sejak malam itu, tak ada lagi yang sama. Pagi itu terasa lebih hangat dari biasanya, bukan karena sinar matahari yang menembus celah gorden, tapi karena secangkir kopi sudah tersedia di meja makan. Saat aku turun dari tangga, asap tipis mengepul dari permukaannya, dan di sampingnya terletak 2 lembar roti panggang yang diolesi mentega dan selai stroberi. Raka sedang duduk di kursi sebelahnya, membaca buku tebal, tanpa mengenakan kacamata. Wajahnya tampak serius, tapi matanya mengangkat sedikit. Saat aku masuk ke dapur, "Aku bikin sarapan, Bu. Biar Ibu nggak copek-copek," katanya tanpa menoleh lama. Langkahku sempat terhenti. Ada sesuatu dalam ucapannya yang membuatku sulit membalas. Aku duduk perlahan, menatap meja yang kini tak lagi hanya berisi makanan, tapi juga perhatian. "Terima kasih," gumamku, mencoba menyeimbangkan suaraku agar tetap terdengar netral. Ia hanya mengangguk, lalu kembali fokus pada bacaannya. Tapi, aku tahu, sesekali matanya melirik ke arahku, bukan sekadar lirikan biasa.
Ada semacam kehotiation yang justru membuatku lebih sadar akan keberadaannya. Mungkin seharusnya aku menegur, menarik garis, atau setidaknya menjaga jarak. Tapi kenyataannya, aku malah merasa dihargai. Sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Sejak menikah kembali, hari-hari berikutnya, perubahan kecil terus terjadi. Raka mulai lebih sering berada di sekitarku. Ia tidak banyak bicara, tapi gerak-geriknya semakin menyatu dalam keseharianku. Kadang ia ikut menemaniku menyiram tanaman, kadang membantuku melipat pakaian. Bahkan pernah secara spontan menawarkan diri untuk mengantar belanja ke pasar. Pada awalnya, aku berpikir mungkin ini caranya menghormati aku sebagai ibu tirinya. Tapi semakin lama, sikapnya terasa lebih dalam dari sekadar bakti anak pada orang tua. Siang itu, saat kami sedang duduk di teras belakang, Raka mendekat sambil membawa 2 gelas jus. Ia duduk lebih dekat daripada biasanya. Angin sore meniup pelan. Rambutku yang terurai, dan tanpa berkata apa-apa, ia mengangkat tangan dan menyelipkan anak rambutku ke belakang telinga. Aku menoleh refleks, terkejut. "Maaf, tadi mengganggu wajah ibu," katanya cepat, suaranya pelan sekali. Hatiku berdebar, bukan karena sentuhannya, tapi karena keintiman yang tanpa sadar sudah mulai tumbuh. Sentuhan itu sederhana, nyaris tak berarti. Tapi, itu adalah tembok yang retak sedikit demi sedikit, Raka. "Kamu tahu? Ya, kita ini." Aku menggantungkan kalimatku, tak sanggup menyelesaikannya. Ia menatapku, tidak tersenyum, tapi matanya jujur. "Aku tahu. Tapi, aku juga tahu ibu kesepian." Kata-katanya mengguncang batinku. Ia tak sedang menggoda atau bermain kata. Justru ucapannya terlalu tulus untuk dibiarkan lewat begitu saja. Aku mengalihkan pandangan, mencoba menenangkan detak jantung yang mulai tidak terkendali. Bukan berarti kesepian boleh jadi alasan buat hal-hal yang gak seharusnya. Ucapku akhirnya. Ia tidak menjawab. Hanya diam, tapi diamnya mengandung ribuan makna yang mengisi ruang kosong di antara kami. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mulai menjaga jarak. Bukan karena aku marah, tapi karena aku takut. Takut perasaan yang selama ini kupendam, perlahan menjelma nyata. Aku mulai menghindari tatapan matanya, membatasi percakapan, dan memilih keluar rumah lebih sering. Aku ikut kegiatan pengajian di komplek, berkunjung ke rumah teman lama, bahkan sesekali ikut senam ibu-ibu di taman. Namun, setiap kali pulang, aku selalu berharap melihat wajahnya di balik pintu. Aku merasa bersalah, tapi tak bisa menyangkal kenyamanan yang ia tawarkan. Waktu bersamanya memberiku rasa hidup yang berbeda, bukan seperti istri, tapi seperti perempuan yang dianggap penting. Suatu malam, Damar pulang lebih cepat dari biasanya. Kami duduk di ruang makan, bertiga, seperti keluarga utuh yang jarang terjadi. Tapi suasananya tidak nyaman. Damar terlalu diam. Dan Raka sesekali menatapku dari seberang meja, seolah ingin memastikan bahwa aku baik-baik saja. "Ibu udah belanja?" "Pulang," tanya Damar tiba-tiba. "Sudah. Kemarin, Raka bantuin angkat barang juga," jawabku cepat. Damar hanya mengangguk, lalu menyendok sup tanpa bicara. Tak ada percakapan hangat, tak ada tawa, hanya suara alat makan dan detak jam dinding saat makan. Selesai, Damar langsung masuk kamar, meninggalkan aku dan Raka di dapur. Aku mencuci piring sambil berusaha menahan perasaan yang mulai tumpah. Raka berdiri di sampingku, tanpa bicara. "Aku sayang ibu," bisiknya tiba-tiba. Tanganku berhenti bergerak. Air kran mengalir deras ke wastafel, tapi semua itu terasa jauh. "Raka, jangan bicara begitu." Suaraku bergetar. Aku nggak bercanda. Bukan karena ibu istri ayah, tapi karena ibu perempuan yang hangat, yang tulus, dan aku nggak bisa berpura-pura lagi. Aku menutup mata, memejamkan sekuat mungkin, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan berlalu saat aku membuka mata kembali. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Aku menoleh, menatap wajahnya yang masih muda, tapi ekspresinya
dewasa. Ia menatapku tanpa ragu, seolah sudah lama memendam semua ini. Raka, ini salah. Kita salah kalau meneruskan perasaan ini. Aku ini, istri ayahmu. Tapi ibu juga manusia, perempuan yang pantas disayangi. Aku mundur, menjauh dari tatapannya, meninggalkan piring yang masih kotor, dan masuk ke kamar dengan tubuh gemetar. Aku duduk di tepi ranjang memegang dada, yang terasa sesak. Bagaimana bisa aku sampai di titik ini? Bagaimana mungkin aku, yang seharusnya menjadi ibu, justru menikmati perhatian anak dari suamiku sendiri? Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya memandangi langit-langit, dan menanti pagi dengan gelisah. Di dalam diriku, ada bagian yang ingin terus memelihara kedekatan ini. Tapi ada pula sisi lain yang berteriak meminta aku lari sejauh mungkin. Aku tidak lagi yakin mana yang benar, mana yang salah. Yang aku tahu, semuanya sudah tak lagi sederhana. Aku sering berpikir, bagaimana mungkin hati manusia berubah tanpa aba-aba? Dulu aku begitu yakin bahwa keteguhan moral bisa melindungi siapapun dari badai godaan. Tapi kini, aku mulai meragukan keteguhanku sendiri. Bukan karena tak tahu benar dan salah, tapi karena batas itu ternyata bisa bergeser pelan-pelan, tanpa terasa, sampai tahu-tahu aku sudah berdiri di tepinya. Hari-hari berlalu dengan irama yang sama sunyi, namun tak pernah sepi. Damar tetap sibuk. Semakin sering tak pulang. Jikapun datang, tubuhnya hadir, tapi jiwanya entah di mana. Aku mulai ragu. Apakah pria itu masih menganggapku ada, atau sekadar pelengkap status sebagai suami yang tak betah sendirian? Sementara itu Raka, dia seperti bayangan yang tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali aku ingin menjauh, ada saja alasan yang menarikku kembali ke arahnya. Pagi ini, aku duduk sendirian di ruang tengah, menyusuri kembali album foto masa lalu. Di antara lembar-lembar lusuh itu, ada potret diriku 20 tahun silam. Senyumku masih utuh, mataku berbinar. Di sampingku berdiri sosok pria yang dulu pernah kucintai sepenuh hati, mantan suami pertamaku. Wajahnya kabur, warnanya memudar, tapi kenangan tentang masa itu justru semakin jelas dalam ingatan. Kami pernah bahagia, sangat bahagia, tapi kenyataan tak selalu berjalan searah dengan harapan. Ia pergi bersama perempuan lain, meninggalkanku tanpa penjelasan, tanpa sisa harga diri. Sejak saat itu, aku menutup semua kemungkinan untuk membuka hati hingga Damar datang, menawarkan hidup baru yang tenang. Tenang, ya, tapi ternyata tidak berarti penuh. Aku menyeka air mata yang tiba-tiba menetes, lalu menutup album itu. Di saat bersamaan, Raka muncul dari arah dapur, membawa 2 gelas kopi. Ia mengenakan kaos putih polos, celana training, rambutnya masih berantakan, wajahnya terlihat lelah, tapi sorot matanya tetap sama, dalam, dan membuatku ingin lari sejauh mungkin. Aku bikin kopi. Ibu pasti butuh, katanya, meletakkan 1 cangkir di meja di depanku. Aku menerima gelas itu tanpa bicara. Aroma kopi memenuhi ruang, tapi bukan aroma itu yang membuat napasku sesak, melainkan kehadirannya, yang kian hari makin mengisi ruang kosong dalam diriku. Kamu gak kuliah hari ini? Tanyaku, pelan. Lagi libur, aku mau bantu ibu beresin gudang belakang. Kiak, banyak barang yang udah lama gak dipakai? Aku mengangguk. Iya, gudang itu memang udah kayak kuburan barang. Dia tersenyum. Senyum yang sederhana, tapi setiap kali muncul, selalu menggangguku dengan cara yang tak bisa kutolak. Siangnya, kami menghabiskan waktu di gudang. Aku menemukan koper tua berisi baju musim dingin, buku-buku lama, serta beberapa barang yang tak lagi. Raka mengangkat kardis-kardis berat, menyeka debu, menertawakan temuannya. Di antara tumpukan barang, ia menemukan sebuah boneka kain yang dulu kubuat sendiri hadiah untuk anak yang tak pernah sempat kulahirkan. Aku suka ini, ucapnya, memandangi boneka itu. Ibu yang buat? Aku mengangguk. Dulu, waktu masih muda, sering bikin sendiri. Boleh aku simpan?
tanyanya. Aku terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi rasanya seperti memintaku menyerahkan sepotong kenangan. Tapi pada akhirnya, aku mengangguk juga. Boleh. Ia mengambil boneka itu, meletakkannya hati-hati di rak kecil dekat jendela gudang. Saya suka hal-hal yang dibuat dengan tangan, katanya pelan. Karena artinya bukan cuma di hasil akhirnya, tapi di prosesnya. Aku menatapnya lama, tak tahu harus menjawab apa. Hari mulai gelap. Setelah semua selesai, kami duduk berdua di dapur. Kelelahan, keringat masih membasahi pelipis, tapi entah kenapa aku enggan naik ke kamar. Raka menyodorkan handuk kecil, dan aku menerimanya dengan tangan gemetar. Terima kasih ya Raka, hari ini capek banget, tapi rasanya ringan, ucapku. Akhirnya, Ibu, juga makasih. Udah bikin rumah ini terasa hidup. Kalimat itu membuatku tercekat. Aku memalingkan wajah, tapi tangan Raka menyentuh pergelangan tanganku. Lembut, tak menuntut. Ibu pernah ngerasa sayang, tapi nggak bisa ngomong, bisiknya. Aku menarik napas dalam-dalam. Setiap hari, ia menghela napas, lalu melepaskan tangannya perlahan. Aku juga. Kata-kata itu menggema di dalam kepalaku sepanjang malam. Aku tahu semua ini salah, tapi kenapa kesalahan itu terasa seperti satu-satunya hal yang benar? Damar pulang lewat tengah malam. Aku pura-pura tidur, tapi sebenarnya aku terjaga. Memandangi bayangannya yang masuk kamar, membuka dasi, meletakkan tas, lalu langsung berbaring tanpa sepatah kata. Tidak ada pelukan, tidak ada tanya. Tidak ada percakapan, hanya hening yang membekukan seluruh isi ruangan. Dalam kegelapan, aku menangis diam-diam, bukan karena Damar, tapi karena diriku sendiri. Karena aku tahu aku sedang tenggelam, tapi tak tahu bagaimana cara naik ke permukaan. Pagi berikutnya, Damar pergi lagi sebelum matahari naik, seolah tak ada yang tertinggal antara kami. Aku berdiri di dapur, memandangi punggungnya yang menjauh. Dan untuk pertama kalinya aku bertanya pada diri sendiri, jika cinta sudah tidak tinggal di antara dua orang, apakah mereka masih pantas menyebut diri sebagai pasangan? Raka muncul dari belakang, membawakan taplak meja bersih. Ia menghamparkannya dengan tenang, lalu duduk berhadapan denganku. Kalau aku pergi dari rumah ini, Ibu sedih nggak? Pertanyaannya mendadak membuat tenggorokanku tercekat. Kenapa nanya begitu? Ia mengangkat bahu. Nggak tahu. Aku mikir, mungkin kalau aku nggak ada, semuanya jadi lebih mudah buat Ibu. Aku menatapnya, tak sanggup menjawab. Aku tahu semua ini salah, tapi perasaan ini nggak bisa dibuang gitu aja. Aku menunduk, air mataku jatuh ke permukaan meja, membasahi taplak yang baru saja ia hamparkan. Aku juga bingung. Raka, aku benci Harrison ini, tapi aku juga takut kehilangan satu-satunya orang yang bikin aku merasa ada. Ia meraih tanganku, tak erat, tapi cukup untuk membuat hatiku luruh. Kalaupun harus pergi nanti, setidaknya Ibu tahu, aku pernah benar-benar sayang. Hari itu, aku diam sepanjang siang. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut. Takut kehilangan, takut terluka. Dan lebih dari semuanya, takut bahwa rasa ini sudah tumbuh terlalu dalam untuk dihentikan. Aku mulai takut pada pagi hari. Bukan karena hari yang panjang akan kembali kujalani, tapi karena setiap pagi menjadi pengingat bahwa aku masih tinggal di rumah yang sama, berbagi atap dengan seorang anak tiri, yang kini tak lagi bisa kuanggap seperti anak. Raka. Dia tak lagi sekadar penghuni rumah ini. Ia telah merasuk ke sela-sela kehidupanku. Menjadi bagian dari denyut nadi, masuk ke ruang-ruang batin yang dulu kosong. Dan celakanya, aku membiarkannya masuk. Setiap pagi kini dia menyapaku dengan tatapan yang tak pernah sama. Ada sesuatu di dalamnya, kehangatan, rasa ingin melindungi, dan sesekali hasrat yang tak pernah benar-benar ia ucapkan. Aku pun tak lagi bisa berpura-pura tak melihatnya. Hubungan kami memang belum menyentuh batas fisik sejauh itu,
namun jarak emosional yang mestinya dijaga sudah tak utuh lagi. Suatu malam, setelah makan malam yang hening seperti biasanya, Damar kembali pergi dengan dalih pekerjaan. Ia mencium keningku cepat sebelum pergi. Sentuhannya hambar, nyaris seperti formalitas. Aku berdiri di ambang pintu, mengucapkan salam, lalu menatap lampu belakang mobilnya yang perlahan menghilang di tikungan. Aku masuk ke dalam rumah, mematikan lampu ruang tamu, lalu duduk sendirian di dapur. Raka muncul tanpa suara, mengenakan kaos gelap dan celana santai. Wajahnya tampak lelah, tapi sorot matanya masih tajam saat menatapku. "Capek?" tanyanya. Pelan. Aku mengangguk. Ia duduk di seberang meja, menyandarkan dagunya di tangan. "Ayah pergi lagi?" Seperti biasa, ia menghela napas. "Apa ibu nggak pernah nanya kemana sebenarnya ayah pergi?" Aku mengernyit. "Apa maksudmu?" Ia menatapku lama lalu menandok. "Nggak apa-apa, lupakan saja." Tapi ucapannya menggantung. Ada yang berubah dalam nadanya, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi menahan diri. Aku tahu Damar bukan lelaki sempurna, tapi selama ini aku memilih percaya. Kepercayaan itu yang menjadi satu-satunya alasan aku tetap bertahan di pernikahan ini. Tapi jika kepercayaan itu pun diragukan, lalu apa lagi yang bisa kujadikan pegangan? Malam itu, aku tak bisa tidur. Kata-kata Raka terus mengusik pikiranku. Apakah selama ini aku terlalu sibuk menata diri, hingga tak sadar bahwa rumah tanggaku hanyalah reruntuhan yang dibungkus formalitas? Beberapa hari setelahnya, aku memutuskan untuk membersihkan kamar belakang yang lama tak terjamah. Aku tak ingin terus-menerus terjebak dalam pikiran yang menghantuiku. Raka, seperti biasa, muncul tanpa diminta. Aku bantu, ya? Aku tidak menolak. Kami bekerja dalam diam, menyapu debu, mengangkat lemari kecil, menghapus sarang laba-laba yang menempel di sudut-sudut langit-langit. Saat kami selesai, matahari sudah condong ke barat. Cahaya kuning keemasan masuk dari jendela kecil, menciptakan siluet di wajah Raka. Ia duduk di lantai, menyeka keringat di leher. Aku duduk di kursi reot, menatap lantai yang kini bersih. "Kalau aku pergi dari rumah ini," katanya tiba-tiba, "ibu bakal nyari aku nggak?" Pertanyaannya menusuk dadaku. "Apa kamu mau pergi?" Kadang aku ngerasa harus, supaya semuanya jadi lebih jelas. Aku terdiam lama, menatap tanganku sendiri. Aku nggak tahu harus jawab apa, Raka. Yang aku tahu, setiap kali kamu nggak ada, rumah ini terasa makin kosong. Ia berdiri, melangkah pelan mendekat. Kalau aku bilang, aku nggak sanggup pergi, apa ibu akan benci? Jangan paksa aku jawab, kataku lirih. Ia berdiri hanya sejengkal dariku, lalu duduk di lantai dekat kakiku. Tangannya menyentuh jemariku yang gemetar. "Hangat, jujur, tapi sangat salah ibu. Kenapa kita selalu takut pada yang kita rasakan, tapi nggak takut pada yang kita sembunyikan?" Aku menarik napas panjang, menarik tanganku perlahan. Karena yang disembunyikan belum tentu jadi dosa, tapi yang dilakukan bisa menghancurkan banyak hal. Dia tak membantah, tapi ia juga tak menjauh. Hari-hari berikutnya, aku hidup dalam dilema yang tak berhenti menggerogoti. Aku mencoba menyibukkan diri dengan kegiatan di luar rumah, bertemu ibu-ibu pengajian, ikut pelatihan keterampilan, bahkan menawarkan diri jadi relawan di perpustakaan komunitas. Tapi setiap kali aku pulang, suara langkah kaki Raka di dalam rumah membuat seluruh pertahananku luruh kembali. Pada suatu sore, aku pulang lebih awal. Rumah sepi, Damar belum kembali. Raka entah di mana. Aku membuka pintu kamarku. Dan di atas, meja kecil tempatku biasa menyimpan barang pribadi, kutemukan sehelai kertas terlipat. Kertas itu bertuliskan, tangannya aku hafal betul. "Maaf kalau aku membuat ibu sulit bernapas, tapi menyimpan rasa ini juga membuat aku hampir mati. Aku nggak minta dibalas, aku cuma ingin ibu tahu. Aku bukan sekadar ingin menjadi bagian dari rumah ini. Aku ingin menjadi alasan kenapa ibu tersenyum lagi." Tanganku gemetar. Aku duduk di ranjang,
menggenggam kertas itu erat-erat. Surat itu bukan ancaman, bukan rayuan, tapi kejujuran. Dan kejujuran kadang lebih menyakitkan dari dusta. Malamnya, aku melihat Raka duduk di taman, memandangi bintang. Aku keluar, berdiri di ambang pintu tanpa bicara. Ia menoleh, lalu berdiri perlahan. Aku nggak seharusnya tulis surat itu. Maaf, katanya. Aku berjalan pelan ke arahnya. Kenapa kamu nggak pernah marah? Tanyaku. Ia terkejut. Marah? What? Aku sudah berulang kali menjauh. Sudah berkali-kali diam. Tapi kamu tetap ada. Kenapa? Ia tersenyum tipis. Karena aku tahu, kamu butuh didengarkan. Meski kamu nggak pernah bilang, aku menatap matanya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Aku memang butuh seseorang. Tapi bukan kamu. Bukan seperti ini. Ia mengangguk. Tapi aku cuma tahu satu cara untuk mencintai. Jujur. Sekalipun itu menyakitkan. Aku mundur satu langkah, lalu satu lagi. Raka, kalau kita terus begini, kita akan jatuh ke dalam jurang yang sama. Dan tak ada yang akan bisa selamat. Angin malam berembus pelan. Ia menunduk. Aku nggak akan pergi, Bu. Tapi aku juga nggak akan paksa ibu untuk tinggal di ruang yang menyakitkan. Aku membalikkan badan. Masuk ke rumah, menutup pintu. Dan di balik pintu itu, aku terisak. Karena cinta, seharusnya memberi kekuatan. Bukan dilema. Tapi kenyataannya, cinta ini telah menjadikan aku musuh bagi diriku sendiri. Pagi itu, ada rasa ganjil yang tak bisa kujelaskan. Udara di rumah kami terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah menyimpan sesuatu yang belum sempat terucap. Jam dinding menunjukkan pukul 8 lebih sedikit, namun Raka belum keluar dari kamarnya. Dan Damar entah sudah pergi sejak kapan. Aku melangkah ke dapur, mencoba menyibukkan diri dengan menyiapkan sarapan. Meskipun perutku tak menuntut apapun, pikiran masih terjebak di percakapan beberapa malam lalu. Ketika Raka mengucapkan kalimat itu tentang cinta, tentang keberadaan, tentang rasa ingin menjadi alasan di balik senyumku. Aku mencoba melupakan semuanya, atau paling tidak, meyakinkan diri bahwa aku mampu mengabaikannya. Namun takdir seperti selalu punya rencana sendiri. Menjelang siang, aku baru ingat ada cucian yang belum diangkat dari jemuran lantai 2. Aku naik perlahan, meniti anak tangga satu persatu, sambil membawa keranjang kecil. Saat melewati lorong atas, aku mendengar suara sayup-sayup. Seperti percakapan, pelan. Namun cukup untuk memancing rasa ingin tahuku. Langkahku melambat. Sambar. Suara itu dari kamar Raka. Pintu tertutup, tapi tidak sepenuhnya rapat. Aku tidak berniat menguping. Sungguh. Tapi ketika suara Damar muncul jelas, tegas, dan mengandung nada tinggi, aku berhenti. Aku sudah bilang, jangan keterlaluan. Dia itu istri gue. Suara Raka membalas. Lebih pelan tapi terdengar mantap. Gue nggak ngapa-ngapain. Tapi, kalau lo nggak pernah ada buat dia, jangan salahin siapa-siapa. Kalau dia ngerasa sendiri dadaku menselos. Keranjang yang kupeluk terasa berat tiba-tiba. Lo sadar nggak sih Raka? Dia itu perempuan 45 tahun. Janda. Istri bokap lo. Bukan cewek kampus yang bisa lo permainkan. Aku nggak main-main. Hening sejenak. Lalu suara Damar lagi. Kali ini lebih rendah. Lebih tajam. Lo pikir gue nggak tahu selama ini kalian berdua makin dekat? Lo pikir gue bego? Gue cuma sayang sama dia. Itu aja. Lututku lemas. Kalimat itu terdengar sangat jelas. Tak bisa ditafsirkan lain. Raka mengakui perasaannya di hadapan ayah kandungnya. Dan sekarang, aku tahu Damar juga tahu. Aku mundur satu langkah. Tapi tumitku menyentuh ujung keset, membuat keranjang di tanganku terlepas dan jatuh ke lantai. Bunyi keras membuat kedua pria di dalam kamar sontak terdiam. Tak ada waktu untuk kabur. Aku berdiri kaku saat pintu kamar terbuka lebar. Damar dan Raka Somachuma membeku melihatku berdiri di lorong dengan wajah pucat. Aku menunduk, berusaha meraih kembali sisa-sisa harga diri yang tersisa. Aku cuma mau ambil jemuran, bisikku.
Tanpa menunggu jawaban, aku berjalan tergesa keluar. Tapi, aku tahu, sejak detik itu, segalanya telah berubah. Malamnya, suasana makan malam membeku lebih dari biasanya. Damar makan dengan wajah datar, tak bicara. Raka hanya menyentuh sendok, nyaris tak menyentuh makanannya. Aku berusaha bersikap biasa, tapi suara piring dan gelas yang saling bertemu terdengar terlalu nyaring. Usai makan, Damar menyeka mulutnya dengan tisu, lalu berkata, tanpa menatap siapapun, mulai malam ini, gue nggak mau kalian berdua berada di ruangan yang sama. Tanpa gue, aku menegang. Gue bukan orang suci, tapi gue masih tahu rasa malu. Raka menatap ayahnya. Kali ini tak ada pembelaan. Damar melanjutkan, suaranya makin dingin. Lo tahu Sal, gue nikahin lo karena gue pikir kita bisa bangun hidup baru. Tapi ternyata, lo cuma nyari pelarian dari masa lalu lo. Dan sekarang, lo malah cukup potongku. Aku menatap Damar untuk pertama kalinya hari itu. Tatapan yang tak kutemukan lagi kehangatan di dalamnya. Kalau kamu nikahin aku, cuma buat nutup luka kamu maca kita sama, karena aku juga nerima kamu untuk alasan yang sama. Ia tertawa pendek, getir. Jadi sekarang kamu main api sama anak gue karena kamu ngerasa berhak, bukan aku yang memulai. Jadi kamu gak menolak. Aku terdiam. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kalau kamu mau marah, marahlah, tapi jangan paksa aku mengaku salah atas sesuatu yang bahkan kamu sendiri gak pernah peduli. Sakit. Berdiri. Meninggalkan meja makan. Langkahku menuju kamar terasa berat. Tapi lebih dari itu, aku sadar satu hal. Rumah ini sudah bukan rumah lagi. Dan aku bukan lagi istri atau ibu dalam arti yang sebenarnya. Malam itu aku duduk sendiri di teras belakang. Langit gelap, angin kering, bintang-bintang seperti lenyap. Aku menangis diam-diam, bukan karena takut, tapi karena luka yang sudah tak bisa ditutup. Raka datang beberapa menit kemudian. Ia berdiri di ambang pintu, tak melangkah mendekat. Aku minta maaf, Bu. Aku menggeleng. Bukan kamu yang salah. Ia terdiam. Aku yang salah. Karena membiarkan hati ini terbuka lagi. Raka melangkah pelan. Aku tahu, ibu terluka, tapi rasa ini bukan permainan. Aku benar-benar mencintai ibu. Aku menatapnya. Matanya berkaca, tapi tetap menatapku penuh keyakinan. Cinta seperti ini hanya akan melukai kita semua, Raka. Lalu, harus gimana? Aku menarik napas dalam-dalam. Kita berhenti. Ia tampak kaget. Berhenti. Aku mengangguk. Karena kalau kita lanjut, satu-satunya jalan yang tersisa adalah kehancuran. Hening panjang terjadi. Lalu, ia mengangguk. Tapi boleh nggak? Aku peluk ibu satu kali saja. Sebelum semuanya berubah, aku memejamkan mata, lalu berdiri. Dalam, diam. Aku mengizinkan pelukan itu. Hangat, tulus, tapi pahit. Seperti perpisahan yang tak sempat diucapkan. Dan malam itu, aku tahu, hubungan kami telah mencapai batas akhir. Bukan karena tak cinta, tapi karena cinta itu sendiri tak tahu harus berlabuh di mana. Setiap pagi, setelah malam itu, aku bangun dengan rasa asing terhadap diriku sendiri. Bukan hanya karena rumah ini terasa lebih sempit, tapi karena aku seperti kehilangan identitas yang selama ini coba kujaga. Aku bukan lagi seorang istri. Aku pun tak sanggup menyebut diriku ibu, apalagi bagi seorang anak tiri yang telah mencampur baurkan semua batas antara kasih dan rasa lain yang tak boleh ada. Raka, sejak malam terakhir di teras belakang itu, kami tak lagi bicara, tidak saling menatap, tidak menyapa. Ia menjaga jarak dengan begitu disiplin, seperti tahu bahwa satu langkah mendekat bisa menghancurkan semua dinding yang tersisa. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan, melainkan kenyataan bahwa aku mulai merindukan suaranya, kehadirannya. Sementara Damar, dia berubah menjadi sosok yang tak kukenal, dingin, penuh curiga, dan setiap kata-kata Nia seperti pisau yang ditajamkan oleh rasa kecewa dan cemburu yang membusuk
2 hari setelah kejadian itu, ia melempar berkas ke atas meja makan. Surat perceraian. Tanpa kata pengantar, tanpa tanya. Aku memandangi map coklat itu seolah benda asing. Kamu serius? Ia tidak menjawab, hanya menatapku dengan wajah tanpa emosi. Aku cuma minta kamu tanda tangan. Kita sama-sama tahu ini jalan terbaik. Aku menelan ludah. Kamu nggak mau bicarakan. Ini, untuk apa? Kamu nggak bisa lupa anakku. Dan aku muak jadi suami yang dicurangi diam-diam. Aku menggenggam ujung meja. Damar, aku nggak pernah melakukan apapun dengan Raka. Tidak sejauh itu, tapi kamu membiarkan dia masuk ke pikiran kamu, ke hati kamu. Itu lebih jijik dari sekadar tubuh. Ucapannya membuat tenggorokanku tercekat. Aku ingin marah, tapi aku tahu dia benar. Ia berdiri, merapikan lengan bajunya, lalu berjalan pergi. Suaranya terdengar terakhir kali dari ambang pintu. Tanda tangan itu, kalau kamu masih punya harga diri. Dan ketika pintu tertutup, aku runtuh. Dalam diam, hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang diputar ulang terus-menerus. Aku lebih banyak diam, menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah yang tidak pernah selesai. Raka tak pernah lagi sarapan bersamaku. Ia mengambil makanannya dan pergi, entah kemana. Damar pun menghilang begitu saja dari rutinitas rumah. Tinggal menyisakan sepatu kerjanya yang sudah berdebu di depan pintu. Aku mencoba menyusun kekuatan, tapi kenyataan datang dalam wujud yang jauh lebih kasar dari dugaanku. Sore itu, salah satu tetangga datang. Ibu Tini. Wajahnya setengah canggung saat menyapaku dari pagar. Maaf, Bu Salsa, saya tadi dari rumah Ibu Rini. Katanya, di kantor kecamatan lagi ramai gosip tentang, ya, soal Ibu sama Mas Raka. Aku menegang. Seperti berhenti mengalir. Maaf, saya bukannya ikut campur. Tapi Bu, hati-hati. Orang mulai ngomong aneh-aneh. Katanya, Damar udah nyebarin kabar bahwa Ibu, ya, selingkuh sama anaknya sendiri. Aku tak bisa berkata apa-apa, hanya senyum kaku yang kupaksakan sebelum aku menutup pagar perlahan. Langkahku kembali ke dalam rumah seperti zombie. Kakiku gemetar, bukan karena takut, tapi karena malu. Bukan hanya malu pada tetangga, tapi pada diriku sendiri. Malamnya, aku duduk di kamar sendirian. Surat perceraian yang dulu kutolak untuk disentuh, kini kuletakkan di pangkuan. Kugenggam pulpen, lalu kutatap lembaran kertas itu. Aku tahu, setelah tanda tangan itu tergores, aku akan bebas tapi bukan dalam arti lega. Aku akan kehilangan tempat. Perpit, rumah ini statusku Raka, segalanya akan lenyap. Tapi aku juga tahu, jika aku bertahan, aku akan hidup dalam luka yang terus dipelihara. Dalam cibiran, dalam penghakiman, dalam mata-mata yang mengintip dari balik tirai jendela. Aku mengambil napas panjang, tapi sebelum pulpen menyentuh kertas, pintu kamarku diketuk. Perlahan ku buka. Raka berdiri di sana, mata merah, wajahnya lelah. Aku dengar, ayah udah sebarin cerita tentang kita keluar, ke kantor, ke warga. Aku mengangguk. Pelan. Aku minta maaf, Bu. Semua ini salahku. Harusnya dari awal aku tahu tempatku. Ini bukan cuma salahmu. Jawabku lirih. Aku juga salah. Aku membiarkan diriku terlalu dekat. Ia menatapku lama. Aku akan pergi. Dari rumah ini, mataku membesar. Pergi. Ia mengangguk. Besok pagi, aku akan tinggal di rumah teman dulu. Kalau perlu, kerja sambilan sambil kuliah. Aku nggak mau bikin ibu tambah malu. Dan, mungkin, ini cara terbaik. Aku ingin melarang. Tapi, aku tahu, ia benar. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan sisa kehormatan yang ada, hanyalah dengan berpisah. Menghilang, berhenti berharap. Aku berdiri. Menggenggam tangannya pelan. Raka, ia tersenyum kecil. Kita akan baik-baik saja. Meskipun, nggak saling punya, esok paginya, aku berdiri di ambang pintu rumah. Melihatnya mengangkat ransel dan berjalan menjauh. Ia tidak menoleh, tidak melambai tapi,
Aku tahu, setiap langkahnya adalah bentuk dari pengorbanan yang menyakitkan. Aku menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena pada akhirnya cinta ini hanya bisa hidup dalam diam, dalam kenangan. Ruang-ruang yang tak bisa dihuni bersama, aku masuk ke dalam rumah. Duduk kembali di meja makan, menatap kosong ke cangkir teh yang tak disentuh siapapun pagi ini. Kemudian, tanpa sadar, tanganku bergerak, meraih pulpen, lembar surat itu masih menunggu. Dan hari itu, aku menandatanganinya, dengan tangan gemetar, dan hati yang telah retak seluruhnya. Sudah seminggu sejak Raka pergi. Dan selama itu pula, aku mencoba membiasakan diri dengan kesunyian yang terasa semakin tebal dari hari ke hari. Rumah ini tempat yang dulu kuanggap sebagai pelabuhan terakhir dalam hidupku kini, tak ubahnya seperti kerangka kosong yang tak punya isi. Setiap sudut mengingatkanku pada sesuatu yang ingin kulupakan, tapi tak sanggup kuhapus. Damar tak lagi tinggal di sini. Setelah surat perceraian, kuantar langsung ke kantor tempatnya bekerja. Ia hanya membalas dengan satu pesan singkat. Terima kasih. Semoga kamu menemukan hidup yang kamu cari. Itu saja, tanpa perdebatan, tanpa klarifikasi. Seolah-olah, aku ini cuma dokumen yang sudah selesai diproses dan bisa dilupakan begitu saja. Dan begitulah, aku kini menjadi janda untuk kedua kalinya. Aku kembali ke rutinitas yang sepi. Bangun pagi, menyapu halaman, menyiram tanaman, memasak hanya untuk satu piring. Televisi tak lagi menyala, radio pun tak kuputar, tak ada yang ingin kudengar. Selain detak jam dan hembusan angin dari jendela dapur yang selalu kubuka, hari-hari pertama, aku mencoba menata ulang lemari dan kamar. Kegiatan semacam itu biasanya membantuku menyibukkan diri, menyapu debu kenangan. Tapi, kali ini berbeda. Di balik laci meja Raka, aku menemukan buku tulis bergaris yang tak tertutup rapat. Di sana, ada catatan kecil, bukan tugas kuliah, bukan daftar belanja, tapi kalimat pendek yang membuat dadaku kembali retak. Ibu Salsa adalah satu-satunya alasan kenapa aku betah tinggal di rumah ini. Tapi rasa betah itu berubah jadi sesuatu yang bahkan aku takut untuk aku namai. Aku menutup buku itu perlahan, lalu menyelipkannya kembali. Aku tidak ingin menyentuhnya lagi. Tapi kalimat itu sudah terlanjur tinggal di dalam kepalaku. Siang itu, aku keluar rumah untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh. Aku berjalan kaki menuju warung kecil di ujung gang, membeli kebutuhan dapur seadanya. Sot membayar. Pemilik warung Bu Nartai menatapku dengan senyum kaku. "Gimana kabarnya Bu Salsa?" tanyanya. "Hati-hati." Aku mengangguk, mencoba tersenyum. "Baik." "Tetangga sini sempat heboh, Bu. Maaf, saya nggak tahu. Itu benar atau cuma omongan?" Aku meletakkan uang di meja, lalu menjawab pelan. Kadang yang dibicarakan orang lebih menyakitkan dari kenyataannya. Ia tertunduk. "Kalau butuh apa-apa, Ibu tinggal bilang." "Ya." Aku mengangguk lagi, lalu pergi. Sepanjang jalan pulang, aku merasa semua mata tertuju padaku. Entah itu nyata, atau hanya bayanganku. Tapi aku tahu, semua sudah berubah. Aku lagi istri Pak Damar yang disegani. Aku bukan lagi sosok pendiam yang jarang disorot. Aku kini menjadi cerita, gosip, judul bisik-bisik tetangga yang tak kenal batas waktu. Malam hari, aku duduk sendirian di ruang tengah. Cahaya lampu kuning temaram menyoroti dinding yang tak lagi menyimpan kehangatan. Aku memegang cangkir teh yang sudah dingin, memandangi foto lama yang masih tergantung di ruang tamu. Foto saat pernikahan dengan Damar. Wajah kami di situ terlihat bahagia. Palsu atau tidak, aku tak tahu. Tapi saat itu, aku yakin kami punya harapan. Sekarang, yang tersisa hanya bingkai berdebu dan kenangan yang menyakitkan. Pikiranku melayang pada Raka. Di mana dia sekarang? Apa dia baik-baik saja? Apa ia juga merasa hampa sepertiku? Aku ingin tahu. Tapi aku tak berani bertanya. Rasa bersalah terlalu kuat untuk memberiku izin. Namun malam itu, entah karena rindu atau karena batin yang rapuh,
Aku akhirnya membuka ponsel dan menulis pesan. Raka, Ibu harap kamu sehat. Ibu nggak tahu harus bilang apa, tapi kamu tetap anak dalam hidup Ibu. Meskipun semua ini salah, meskipun kita harus saling lupa, pesan itu tak pernah kukirim. Kutulis, lalu kuhapus, karena aku sadar, ada luka yang tak bisa disembuhkan dengan kota-kota. Beberapa hari kemudian, seorang pria muda mengetuk pintu rumah. Aku membukanya perlahan. Wajah itu kukenal samar teman kuliah Raka yang pernah beberapa kali mampir. Ibu Salsa? Saya Andra. Aku mengangguk. Iya. Ada apa? Maaf ganggu. Saya cuma mau sampaikan. Raka masuk rumah sakit. Dunia berhenti sejenak. Apa? CIA menunduk. Kecelakaan, motor dia ditabrak dari belakang pas pulang kerja malam-malam. Kakinya patah. Sekarang, di rumah sakit, Bakti Husada. Aku tak ingat bagaimana aku bisa sampai di rumah sakit. Tapi yang aku tahu, begitu melihatnya terbaring dengan kaki digips dan wajah pucat, aku runtuh. Aku duduk di sisinya, menggenggam tangannya yang dingin. Matanya terbuka perlahan. Ia menatapku dengan senyum kecil. Ibu datang juga. Aku tanpa suara. Kenapa nggak bilang dari awal kamu kerja malam-malam begitu? Biar ibu nggak khawatir. Dan lihat sekarang, setidaknya, ibu datang. Ia mengangkat tanganku ke pipinya. Rasanya kayak pulang. Aku menggeleng. Kita nggak bisa balik ke masa itu, Ra. Semua sudah hancur. Kadang, kehancuran itu perlu, supaya kita bisa bangun ulang dari awal. Aku menangis lebih keras. Tapi dari awal yang mana? Kita bahkan gak punya awal yang seharusnya. Ia tak menjawab, tapi genggamannya erat, lebih erat dari sebelumnya. Dan, untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku tinggal di ruang itu. Tidak sebagai ibu, tidak sebagai perempuan yang bersalah, tapi sebagai seseorang yang juga ingin pulang ke tempat di mana aku pernah merasa hidup. Beberapa minggu kemudian Raka diperbolehkan pulang, tapi bukan ke rumah ini. Ia memilih tinggal di kos teman kuliahnya sampai sembuh total. Kami tetap berkomunikasi, tapi dengan batas, dengan jeda, dengan hati-hati. Kami tahu, cinta ini tak punya ruang, tapi kami juga tahu, rasa tak bisa dibunuh begitu saja. Yang bisa kami lakukan hanyalah membiarkannya ada. Diam-diam, dalam doa, dalam sunyi, dalam hancur yang tak terlihat oleh siapapun. Musim hujan datang lebih awal tahun ini. Setiap pagi, bau tanah basah menyambutku dari balik jendela dapur yang retak. Aku belum juga memperbaikinya, meski tahu celah itu bisa membuat air masuk saat angin kencang datang. Tapi entah kenapa, aku merasa celah itu seperti diriku retak, terbuka, tapi tetap bertahan. Sudah hampir 2 bulan sejak Raka meninggalkan rumah sakit. Sejak saat itu, kami tidak pernah bertemu langsung lagi. Kami hanya berbicara lewat pesan singkat. Beberapa kali ia menelepon, menanyakan kabar, mengirim foto hasil tugas akhir, bahkan menceritakan pekerjaannya di kafe kecil tempat ia menjadi kasir sambil kuliah. Satu waktu, ia sempat mengirimkan pesan yang membuatku terdiam lama. Aku baik-baik saja, Bu, tapi aku tahu, setiap yang baik bukan berarti tak menyakitkan. Aku belajar mencintai dari ibu. Tapi sekarang, aku juga belajar melepaskan dari ibu. Kalimat itu menusuk, tapi juga menghangatkan. Untuk pertama kalinya, aku merasa diberi ruang untuk bernafas, ruang untuk menerima kenyataan, bahwa tidak semua perasaan harus dimiliki. Beberapa cukup dikenang, dan itu tak menjadikannya lebih kecil. Hari-hariku kini kuisi dengan aktivitas yang sengaja kuatur agar tidak kosong. Aku mulai ikut komunitas membaca di Balai RW. Sekelompok perempuan seusia dan lebih muda berkumpul setiap Sabtu sore, membahas buku, membuat kerajinan tangan, bahkan saling curhat sambil menyulam. Mereka tak banyak bertanya tentang masa laluku, dan itu membuatku nyaman. Mereka menerimaku bukan karena penasaran, tapi karena menganggap aku salah satu dari mereka, seorang perempuan yang sedang belajar berdiri kembali. Aku juga kembali mengajar les anak-anak,
Dirama, sesuatu yang dulu kulakukan saat masih hidup. Sendiri sebelum menikah dengan Damar, ada 3 anak yang rutin datang setiap sore, membawa buku matematika dan PR yang menumpuk. Tawa mereka mengisi kembali ruang yang selama ini hanya berisi gema kesepian. Malam-malam tak lagi kuhabiskan untuk menangis. Sesekali aku membaca, menulis jurnal, atau sekadar menyeduh teh, dan memandangi hujan yang jatuh di teras. Dan setiap aku merasa hampa, aku membuka kembali buku catatan kecil, tempat aku menyimpan potongan kenangan bukan untuk menyiksa diri, tapi sebagai pengingat bahwa aku pernah bertahan. Suatu hari, aku menerima surat dari pengadilan agama, surat resmi yang menyatakan bahwa perceraian kami telah sah secara hukum. Aku menatap lembaran itu lama. Bukan karena belum rela, tapi karena surat itu adalah penanda bahwa bab lama telah benar-benar ditutup. Tak akan ada lagi perdebatan, tak akan ada lagi suara pintu dibanting, atau meja makan yang sunyi. Tak akan ada lagi status yang harus kujaga, hanya karena kata istri melekat di namaku. Aku mengambil map dokumen, menyelipkan surat itu di antara KTP dan kartu keluarga yang telah diperbarui. Lalu kubisikkan pada diriku sendiri. Kamu tidak gagal, kamu hanya belajar cara lain untuk bertahan. Sore itu, saat aku duduk di taman kecil belakang rumah, ponselku berbunyi, sebuah pesan dari Raka. Bu, besok aku wisuda. Boleh nggak, ibu datang? Nggak harus duduk di kursi keluarga, dari kejauhan pun nggak apa-apa. Aku cuma pengen tahu ibu masih ada. Hatiku berdebar. Kupandangi pesan itu lama. Kuketik balasan berkali-kali, lalu kuhapus. Sampai akhirnya aku menulis. Aku akan datang, tapi bukan sebagai siapa-siapa. Hanya sebagai seseorang yang pernah percaya padamu. Ia hanya membalas dengan 1 kalimat. Itu cukup, Bu. Hari wisuda itu datang dengan langit mendung. Aku kemeja biru tua dan kerudung polos. Tidak terlalu mencolok, tidak terlalu suram. Aku duduk di bagian belakang ruangan, di antara puluhan wajah lain yang juga datang untuk melihat anak-anak mereka lulus. Tapi mataku hanya tertuju pada satu sosok Raka, berdiri tegak, mengenakan toga, tersenyum lebar. Saat namanya dipanggil, aku berdiri, menepuk tangan, perlahan. Air mataku jatuh, tak bisa kutahan. Tapi kali ini, bukan karena sedih. Aku bangga, bukan karena gelarnya, tapi karena ia berhasil menjadi seseorang yang bertumbuh meski terluka. Setelah acara selesai, aku berjalan keluar. Lebih dulu, tak berniat menyapa. Tapi sebelum aku benar-benar keluar dari gerbang kampus, sebuah suara memanggil, "Ibu." Aku berhenti, menoleh. Raka berdiri beberapa meter dariku, masih mengenakan toga, masih dengan senyum yang tak berubah. Ia berjalan mendekat, membawa buket bunga kecil yang tampaknya dibeli di depan gerbang. "Ini buat ibu." Aku menatapnya. "Tidak," menjulurkan tangan. "Untuk apa?" "Untuk semua yang ibu ajarkan, tentang keikhlasan, tentang keberanian, tentang mencintai, tanpa harus memiliki." Aku akhirnya menerima bunga itu. Jemari kami bersentuhan sekejap. "Aku bangga padamu, Raka." Ia menunduk. Aku juga bangga, pernah mencintai seseorang sebaik ibu. Kami berpisah di sana. Tanpa pelukan, tanpa janji, hanya 2 orang yang pernah saling menyakiti. Kini memilih saling mendoakan dari kejauhan. Dan sejak hari itu, aku tak lagi takut pada kesendirian. Karena aku tahu, kesendirian bukan kekosongan. Ia bisa menjadi ruang untuk mengenal diri sendiri, memahami luka, dan pada akhirnya menyusun ulang hati yang pernah hancur. Aku tak lagi menghitung hari. Waktu tak lagi kupakai sebagai pengingat seberapa lama aku telah sendiri. Seberapa sering aku menatap tembok kosong saat malam turun. Atau seberapa banyak kenangan yang datang tanpa permisi. Kini, setiap detik yang lewat hanya kuizinkan menyapa tanpa mengganggu. Aku tak lagi melawan, tak juga menyangkal. Aku hanya belajar menerima. Sudah hampir setahun sejak Raka lulus, dan selama itu pula,
Kami tidak lagi saling menghubungi, bukan karena benci, bukan karena kecewa, tapi karena kami tahu ada cinta yang hanya bisa tumbuh dalam diam, lalu dipeluk sebagai pelajaran, bukan tujuan. Aku sempat mendengar kabar dari Andra bahwa Raka diterima bekerja di sebuah perusahaan startup kecil di luar kota. Ia pindah jauh dari semua hal yang berbau masa lalu. Aku tersenyum mendengar itu. Dalam hati, aku mendoakan agar dia menemukan seseorang yang bisa menjaganya bukan sebagai pelindung semu seperti aku dulu, tapi sebagai pendamping yang setara dan sah. Dan Damar, kami tak pernah bertemu lagi sejak surat cerai itu ditandatangani. Beberapa kali namanya muncul dalam obrolan ibu-ibu di Warren. Katanya ia kini tinggal sendiri di kontrakan kecil, jarang keluar rumah. Aku tidak tahu apakah ia membenciku atau justru menyesal. Tapi aku sudah berhenti mencari tahu, karena bukan itu lagi yang penting. Yang penting adalah, aku kini bisa berdiri di hadapan cermin dan melihat sosokku sendiri tanpa ingin menghindar. Suatu sore, aku memutuskan membereskan lemari tua di kamar belakang lemari yang selama ini kubiarkan berdebu, penuh tumpukan kain dan dokumen yang tak sempat tersentuh. Saat membongkarnya, aku menemukan sebuah foto lama, foto pernikahan kami. Aku dan Damar berdiri berdampingan, dengan latar pelaminan sederhana, senyum yang dibuat-buat namun hangat. Dan di belakang kami, berdiri seorang remaja laki-laki berwajah kaku raka. Aku memandangi foto itu lama, bukan karena sedih. Tapi karena foto itu, seperti juga kenangan yang lain, sudah kehilangan taringnya. Kini hanya tinggal arsip, jejak, bukan luka. Aku menyelipkan foto itu ke dalam map plastik, lalu menyimpannya di dalam kotak besi, bersama benda-benda lain yang tak lagi ingin kupajang, tapi juga tak tega kubuang. Benda-benda itu sama seperti masa lalu, tidak harus ditampilkan, tapi tetap pantas dikenang. Malamnya, aku duduk di teras rumah, memandangi langit gelap yang tak sepenuhnya kosong. Ada bintang, sedikit, tapi cukup untuk membuat langit tak sendirian. Angin berhembus pelan. Dalam diam, aku menuliskan sesuatu di buku kecilku. Bukan puisi, bukan curhat, hanya kalimat-kalimat sederhana. Tapi jujur, ada cinta yang harus disembunyikan. Bukan karena salah, tapi karena tak punya tempat. Ada rumah yang harus ditinggalkan. Agar kita belajar membangun rumah baru di dalam diri sendiri. Dan ada luka yang harus diterima, bukan disembuhkan. Karena dari sanalah kekuatan dilahirkan. Aku menutup buku itu, lalu tersenyum kecil. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa kurang. Tidak merasa kehilangan. Tidak malu atas semua yang pernah terjadi. Karena kini aku tahu, aku bukan perempuan yang rusak. Aku bukan istri gagal. Aku bukan ibu tiri yang lemah. Aku adalah seseorang yang pernah mencintai dengan segenap hati, sekalipun pada akhirnya harus merelakan semuanya pergi. Dan itu cukup. Beberapa bulan kemudian, aku memutuskan membuka kelas menjahit kecil di rumah. Berawal dari permintaan Bu Narti yang ingin membuat baju gamis untuk cucunya. Aku kembali menyentuh mesin jahit yang sudah bertahan-tahan tak kugunakan. Tangan ini ternyata belum lupa caranya membentuk pola, mengukur, merapikan garis, dan menyatukan potongan kain menjadi busana utuh. Kini, setiap pagi, rumahku kembali terisi suara bukan suara amarah. Bukan isakan tangis, tapi tawa ibu-ibu yang sedang menjahit sambil mengobrol ringan. Rumah ini menjadi hidup kembali. Bukan karena pria, bukan karena anak, tapi karena aku sendiri memilih untuk menghidupkannya. Dan di tengah semua itu, aku belajar bahwa menjadi utuh bukan berarti tak pernah terluka. Menjadi utuh berarti berani mengakui luka itu, berdamai dengannya, lalu tetap berjalan meski tertatih. Suatu siang, di depan rumah, seorang anak kecil datang membawa sepucuk surat. "Ini dari luar kota, Bu," katanya sambil menyodorkan amplop putih kecil. Aku membuka surat itu perlahan. Tak ada nama pengirim. Hanya satu baris tulisan tangan yang sangat kukenal. "Aku belum bisa pulang, tapi ibu selalu jadi rumah
yang tak pernah benar-benar kutinggalkan. Aku tersenyum. Tak ada air mata, tak ada gejolak, hanya ketenangan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tidur nyenyak. Tanpa mimpi buruk, tanpa penyesalan. Karena kini, aku tak lagi mencari rumah. Aku sudah menjadi rumah itu sendiri.